Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan pagi ini kita membaca firman Tuhan lagi, lanjutan dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kesempatan ini kita membaca dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan di sana ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian juga Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Selamat pagi Amang Redes di Jambi, apa kabar? Selamat pagi Pak Doi Gule Doi. Wah, selamat pagi ya. Setelah membaca beberapa ayat firman Tuhan ini, saya menemukan kata yang melingkupi semuanya ayat-ayat itu, yaitu dengan kata motivasi. Motivasi. Apa artinya motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu adalah kekuatan pendorong di balik tindakan kita. Motivation is the driving force behind our actions. Jadi kekuatan pendorong di balik tindakan kita. Coba kita lihat dalam ayat 33 ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan dengan kuasa, kata kuasa dipakai di sini dalam bahasa Yunaninya dengan dunamis. Itu kalau kita kaitkan juga dengan pasal 1:8, Roh Kudus memberikan dinamis, dunamos, roh, pneuma, nafas ilahi, roh Bapa,
Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus mendorong rasul-rasul itu memberi kesaksian. Roh Kudus itu memotivasi rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang Yesus yang sudah dibangkitkan. Dan siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Roh yang membangkitkan dia. Dan kemudian, dan semua mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Siapa yang mendorong mereka hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah? Roh. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, mereka jual kepunyaan itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Siapa yang mendorong mereka bisa melakukan itu? Roh yang mendorong. Dan disebut satu nama, yaitu Yusuf atau Yoses ataupun Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Dia juga didorong, dimotivasi oleh Roh Kudus menjual ladang miliknya dan membawa uangnya, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Semua itu untuk apa? Ada dorongan dari dalam, ada motivasi dari dalam. Rasul-rasul itu bersaksi, ada motivasi dari dalam. Jemaat mula-mula itu menjual harta miliknya, ada motivasi dari dalam mereka untuk memberi kepada sesama sehingga tidak ada yang kekurangan. Dahsyat ya. Pertanyaannya, Pak Ramses Simanjuntak, apakah masih ada kegerakan motivasi seperti ini pada hari-hari ini? Masih ada nggak kira-kira motivasi, dorongan, driving force dari dalam seseorang itu lakukan action? Kenapa orang pelitnya setengah mati? Pelitnya luar biasa. Padahal dia punya segalanya. Dia orang Kristen. Tapi makin lama dia tumpuk harta. Padahal dia nggak bawa mati itu. Kenapa dia tidak ada kemurahan hati, tidak ada karunia melimpah-limpah untuk mempersembahkannya bagi misi dan menjadi kesaksian bagi dunia? Sesuai firman Tuhan ini, orang itu tidak dimotivasi oleh roh. Hanya Roh Kudus yang bisa memotivasi seseorang sehingga orang itu mau memberi dirinya, memberi hartanya, memberi waktunya, memberi pikirannya untuk keperluan orang lain. So, apa yang paling dibutuhkan oleh gereja pada masa kini supaya gereja itu tidak stagnan, tidak pasif, tidak mementingkan diri sendiri? Apa yang paling dibutuhkan gereja? Roh Kudus dibutuhkan di dalam gereja. Berikan tempat seluas-luasnya pada Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin gerejamu sehingga gereja itu menjadi gereja yang berkemurahan, gereja yang bersaksi, gereja yang menyatakan kuasa pada dunia ini. Ini dibutuhkan sekarang oleh gereja Tuhan. Bagaimana gereja termotivasi, dimotivasi oleh nafas ilahi, dimotivasi oleh Roh Allah untuk lakukan sesuatu.
Kalau seseorang sudah dimotivasi oleh Roh Allah, dimotivasi oleh Allah itu sendiri, maka dia tidak akan diam, dia akan terus bersaksi. Dia akan juga mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Karena Roh Kudus itu bekerja untuk menyaksikan siapa Yesus sesungguhnya. Ayo, mari kita jemaat buka hati pada Roh Kudus. Kita bilang sama Roh Kudus, ya Roh Kudus, tuntun hidup saya, agar seluruh hidup saya dibimbing, didorong oleh Roh Kudus dalam setiap tindakan. Tuhan Yesus memberkati Pak Ramses Simanulang, Tuhan berkati Emang ya, Tuhan berkati Pak Bernard, dan Tuhan juga memberkati teman-teman sekalian yang walaupun saya tidak sebut namanya, pokoknya kita ada satu. Pokoknya kita didorong oleh Roh Kudus. Ya, Pak Kembar Lubis, Tuhan memberkati. Doa saya adalah kamu, saya dimotivasi, didorong oleh Roh Kudus untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berkatilah Tuhan semua kami, dan Roh Kudus menuntun kami lakukan sesuatu yang indah bagimu, dan segala sesuatu yang kami lakukan adalah karena didorong, dimotivasi oleh Roh Kudus sendiri untuk kemuliaan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.